rekam dari pembicaraan Bapak bahwa kandungannya itu terbuat dari tepung ikan, gitu. Berarti salah satu kandungan di dalamnya di dalam botol itu asam amino esensial, gitu. Salah satunya itu memang di dalam perorganikan sudah dikenal untuk membantu proses penyerapan pupuk kalau asam amino esensial. Kemudian dari botolnya juga kami baca ada hormon kompresif, giberalin, sitokinin, dan auksin. Itu hormon-hormon yang memang memacu pertumbuhan tanaman baik ke atas, ke samping, ke dalam. Itu kekuatan itu sendiri. Rasanya apa, Pak? Penggunaan dan pembuahan komplit apa ya? Yang ingin saya tanyakan dari sumber apakah yang untuk diproses untuk memperoleh bahan-bahan tersebut? Gitu. Misalnya kalau asam amino tentunya dari ikan, gitu. Nah untuk hormon-hormonnya bahan yang diproses kami ingin tahu apakah sama dasarnya dari sebenarnya kami di lingkungan organik membuat juga pupuk seperti itu, tapi mungkin belum dikemas secara bagus seperti ini. Apakah kami bisa mengintip bahannya sama enggak gitu? Kemudian yang selanjutnya ini di poin nomor 6 ini disebutkan menyehatkan tanah dan seterusnya mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, mempercepat berarti kalau fungsinya mempercepat harus di dalam tanah itu sendiri sudah tersedia mikroorganisme. Tugas pupuk ini berarti mempercepat gitu. Nah, pertanyaan saya selain mempercepat apakah pupuk panjenengan itu dilengkapi juga dengan mikroorganisme itu sendiri? Kalau misalnya tanah sudah batal sama sekali kan itu otomatis kandungan mikroorganismenya minimalis bahkan hampir nihil. Kalau kondisinya seperti itu berarti kan pupuk panjenengan masih perlu pendampingan dari pupuk organik misalkan. Itu dua pertanyaan. Satu lagi, jenengan menjamin untuk musim ini tanpa pupuk kimia itu produksinya minimal setara dengan produksi tahun kemarin. Itu statement panjenengan. Nah pertanyaan saya, apakah itu jenengan bisa jamin untuk selamanya tanpa pendampingan pupuk kimia? Di musim kedua tanpa pendampingan pupuk lain jenengan berdiri sendiri produksinya akan stabil. Karena tugas kita tidak hanya musim sekarang ya Bu, produksi berkelanjutan sampai anak cucu kita, gitu Pak. Itu mungkin 3 pertanyaan dari saya, mohon terima kasih. Terima kasih Bu. Ini pertanyaannya 3, tapi jawabannya 3 buku. Ini kalau sebenarnya perlu salah sehat kalau seperti ini. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan yang kualitasnya memang di atas rata-rata. Kalau petani tidak sama seperti ini kan. Kalau ahlinya ini harus seperti ini. Jadi memang perusahaan kami ini jadi di buku panduan sebenarnya itu sudah ada semua jenis unsur hara makromikronya, kemudian kandungan-kandungan bakteri penguraiannya apa saja, termasuk bakteri dan sebagainya ada semua, termasuk bakteri pengurai sulfur dan fosfat ada juga. Nah, bila mana di dalam tanaman itu memang sudah ada kandungan bakteri untuk pengurainya, mikrobanya, itu sebenarnya begitu kena SSA pertumbuhannya cepat sekali. Tapi dia non salmonella. Salmonella itu berbahaya sekali. Terutama kalau kita yang punya sumur di dekat-dekat septic tank. Ini salmonellanya tinggi sekali. Nah, benar. Itu kan kemudian untuk
yang tadi nomor berapa Bu? Nah, serangan oke. Nah, ini kalau bernegatif seperti salmonella itu uniknya justru mati. Jadi salmonella itu begitu dites di laboratoriumnya seperti itu, negatif semua. Jadi bakteri-bakteri patogen semuanya negatif. Itulah kenapa larutan kami ini menjaga betul hak patennya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengungkapkan apa saja unsur-unsur yang memang ada di situ. Tapi uniknya gini, kami pernah kedatangan tamu orang Jepang yang memang mau beli hak patennya untuk SSI ini. Jadi mau beli dengan harga yang sangat fantastis. Kalau kita dibilang itu mungkin nggak percaya, tapi sudah itu harga luar biasa tingginya untuk hak patennya. Karena dia heran, pupuk yang mengandung gibrilin di Jepang itu bergibrilin itu satu batang gini harganya 3 juta rupiah. Itu cukup hanya untuk 50-60 botol lah kalau bikin pupuk. Jadi nggak mungkin kalau harga pupuk kita ini di bawah 250.000 katanya. Nah, apalagi harusnya ini nggak jauh-jauh dari 600.000 katanya. Katanya orang Jepangnya bukan kata saya. Karena gibrilinnya mahal sekali. Tapi kenapa Pak Supriyono, beliau adalah formulator yang begini, bilang apa? Kamu butuh berapa kontainer? Satu batang nggak usah 3 juta, 3.000 rupiah saja. Tak buatis. Orang Jepang itu tahu. Indonesia ini plasma nutfah dunia ada 60% di Indonesia. Kekayaan bangsa kita itu luar biasa. Cuman kitanya belum eksplorasi dengan maksimal. Pak Supriyono itu meluangkan waktunya untuk melakukan riset yang sangat-sangat serius sehingga menemukan formula-formula seperti tadi. Contoh gibrilin. Gibrilin itu di negara maju bukan. Karena pertanian mereka itu digenjot pakai unsur gibrilin ini. Nah, makanya kalau yang unsur yang lain itu saya nggak bisa. Itu menyangkut rahasia perusahaan. Bukannya apa-apa. Kalau ini jatuh ke negara lain, itu payah banget bangsa kita nanti. Karena akan lagi dijajah lagi. Secara ekonomi, secara ketahanan pangan kita kalah lagi. Apalagi kalau ini sampai dijual hak patennya. Jadi ini hatinya tercatat atas nama Bapak Supriyono, formulatornya sekaligus pemilik usaha. Beliau dulunya itu pegawai negeri sipil di Dinas Pertanian Wonosobo, pensiun muda untuk menekuni ini secara maksimal. Oke. Tujuannya itu apa? Menebus dosa katanya beliau. Karena beliau PPL yang paling gencar menyuruh petani pakai kimia. Setelah melihat tanahnya pada keras, nah beliau nggak tega. Akhirnya pupuk ini digunakan untuk menebus dosa, menggugurkan kembali lahan pertanian yang sudah terlanjur terlalu banyak kena gas kimia. Nah, nantinya hasil panen ketika di awal penggunaan SSA itu terjadi lonjakan. Seberapa besar persentase lonjakannya tergantung kandungan residu kimia di tanah sawah tersebut. Semakin tinggi residu kimia, semakin tinggi lonjakannya. Kalau tanah-tanah sawah yang terbiasa menggunakan organik, minimal menggunakan kimia, itu lonjakannya kecil, 20-50%. Tapi yang banyak sekali residu kimianya justru sampai tembus di atas 100%. Itu yang terjadi di Kendal terakhir kemarin. Kenapa kok tembus sampai 16 ton? Tapi kami sudah ingatkan musim tanam kedua pasti ada penurunan 14 ton. Musim tanam berikutnya MT1 14 ton. Nanti musim tanam berikutnya 13 ton. Turun. Kenapa? Karena residu kimia yang terkandung dalam tanah mulai menipis. Nanti dia akan mulai stabil di angka 12-an ton per hektare. Di situ biasanya musim tanam 23, 4, jadi dalam 2 tahun, itu kita hitung ya MT3 yang palawizanya ya. Itu sudah mulai banyak cacing di tanah sawah. Cacingnya mulai banyak, mikrobianya otomatis semakin banyak. Sehingga hewan-hewan pemurai alam tanah kita, sahabatnya petani itu mulai berkembang biak dengan baik lagi. Itu yang namanya organik. Beras kita satu cangkir ini kalau dimasak ngembangnya 2 kali lipat dibandingkan yang kimia. Dimasak pagi, malamnya yang kimia sudah mulai gak enak. Yang organik 2 hari masih
enak dimakan Pak. Nasinya jadinya lebih putih, lebih kuning. Itu fakta. Ya, kelihatannya berasnya lebih mahal, tapi sebenarnya jauh lebih sehat. Yang kedua, lebih hemat. Karena apa? Masaknya lebih sedikit kok. Hasilnya 2 kali lipat kembangnya dibandingkan dengan nasi menggunakan beras ini. Makanya sekarang terjadi tren permintaan beras organik sekarang meningkat pesat. Kalau kami sudah mulai ditantang Pak, mampu berapa Pak kontrak beras organik dengan kami, sudah beberapa perusahaan Pak minta ke kami, tapi terus terang kami yang belum siap. Petani binaan kami belum banyak yang siap dengan kontrak ini. Makanya insya Allah kami mohon doa restunya bulan Juni Juli nanti kita mulai kontrak dengan para kelompok tani. Mulai dari pemumpukannya kita dampingi sampai panennya nanti gabahnya kami beli. Harganya 10% lebih mahal dibandingkan dengan yang gabah punya. Yang kami beli adalah gabah kering panennya, bukan kering gilingnya, kering panen. Jadi begitu panen, dan lama kita beli langsung, gitu. Dan itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan gabah kirinya. Tujuan kami apa? Kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani kita dan meningkatkan sekaligus kekuatan dan ketahanan pangan kita, jangan seragam. Purbalingga sudah menyiapkan 4 gudang, 4 gudang untuk menampung hasil pertanian menggunakan SSA murni. Sudah 4 gudang disiapkan. Ini sudah merambah ke ternak ayam potong dan bebeknya, juga sudah siap disampung. Jadi minumnya selalu pakai SSA, ayam dan bebeknya. Nah, kalau di Purbalingga memang ada sedikit keunikan karena di sana dinas pertaniannya, terutama kepala dinasnya Bu Lili, itu terang-terangan pegang SSA. Jadi semua PPL dan THR-nya 130 lebih orang itu semuanya SSA. Karena apa? Sudah jelas-jelas hasilnya. Besok ada kunjungan insya dari Menteri Kofifa untuk panen perdana cabai kami di Purbalingga, misalnya Mbak Kiai Kono, itu yang menangani Sumanto, pemakan mayat. Panen cabai itu yang menangani yang nyembuhin Mbak Kono ini masih di sana orangnya. Saya sempat salaman dengan Sumanto. Waktu itu kami petik perdana, umur 2 bulan cabainya Pak, dari sejak semai. Buah cabainya panjangnya dari sini. 2 bulan sejak semai. 2 bulan dari semai. Kalau bukan ajaib namanya apa? Saya 2 bulan. Sebelahnya baru segini Pak panjangnya cabainya Pak. Ada yang belum kembang Pak. Dan sebagian besar tetangganya itu bule semua sudah, daunnya sudah mengelilingi. Kenapa Pak? Karena keasaman tanahnya sudah di ambang batas. 2 bulan belum lebih Tanahnya terlalu panas. Tuh. Padahal kemarin petik perdana pas deres-deresnya hujan 3 hari 4 hari berturut-turut. Secara teori lama ya, banyak pembusukan Pak. Kalau cabai tidak kuat. Saya punya itu. Alhamdulillah cabai kami normal semua. Punya saya itu busuk itu. Ya,